masalun nurhi, percontohan cahaya Allah itu kamiskatin, seperti miskat. Miskat itu lampu cempor, fi zujajatin, di dalam kaca. Terus azujajatu karena kaukabun duryun, seperti mutiara. Terus yuqadu min syajaratin mubarakatin, dinyalakan dengan dari pohon yang diberkahi. Zaitunatin, sebangsa zaitun, la syarqiyatin wala gharbiyah, bukan minyak dari barat, bukan dari timur. Yakadu zaitu yudiu, cahayanya hampir menyala, walau lam tamsa sunar, sekalipun belum disentuh api. Nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Ya, yahdillahu li nurihi man mayasya, Allah memberikan hidayah cahayanya kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Paham nggak kira-kira? Nggak kan? Sampai sekarang semua para kosmologi mengatakan bahwa the extending universe ini dalam keadaan terang, tidak gelap, semuanya terang. Sebabnya ada gelap, yaitu karena tertutup oleh bayang-bayang. Saya mau bertanya, alam semesta yang terang ini dari mana datangnya sumber cahayanya? Sampai sekarang di kita ada. Ya, oke. Dari mana sumber cahaya itu? Sampai sekarang para ahli fisika, partikel, dan para kosmolog belum bisa menjawab secara pasti dari mana cahaya itu datangnya. Tapi kita jangan mengatakan Allah cahaya. Tetapi sampai sekarang orang mengatakan bahwa cahaya itu tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, dan bentuknya juga tidak ada. Yang kita lihat itu adalah pantulan dari partikel-partikel yang mendapat sentuhan cahaya. Bayangkan. Jadi para ulama sendiri ketika menafsirkan Allahun nurus samawati, mereka tidak berani mengatakan bahwa Allah adalah cahaya langit bumi. Nanti dikiranya Allah adalah cahaya. Makanya mereka takwilkan Allahu khaliqut nur samawat, Allah pencipta cahaya langit dan bumi. Dipalingkan maknanya, ditasrijkan supaya jangan mengatakan Allah adalah cahaya. Allah menciptakan cahaya. Boleh saja para mufassirin menafsirkan, saya tidak akan pernah menyalahkan siapapun karena niatnya baik kok, ya kan? Jangan sampai paham. Tetapi sampai sekarang cahaya belum terjawabkan. Satu. Kemudian saya ingin mengatakan, cahaya yang ada di kita ini bisa mengusir kegelapan enggak? Ada lampunya, oke. Ini berapa lampunya? Terang kan? Botol ini ada bayang-bayangnya enggak? Ada bayangannya enggak? Dengan adanya bayang-bayang ini, berarti cahaya di sekitar kita tidak pernah menghilangkan kegelapan. Oke? Ini fisika kita bicara juga. Berarti yang asli itu gelap atau terang? Kalau ruangan ini terang 100%, maka tidak akan ada bayangan. Dan itu sulit terjadi. Makanya ketika mengatakan nurun ala nurin, itu pasti bukan cahaya lampu ini. Ya, makanya kita bicara cahaya bisa jadi ini sebetulnya udah malam lagi. Ini kita menyangkut masalah fisika juga, sudah jam 12. Oke dah, gini aja lah. Ujung-ujungnya mah ini nanti lain kali aja jam 12 saya pulangin jauh nih Pak ya. Nanti kapan-kapan pasti ke sana pondok aja deh. Ya, nanti ini perlu masalah ini soalnya masuknya fisika partikel itu
Artinya sudah nggak bisa dibuktikan dengan alat mikroskop, karena partikel itu sudah di luar fisik ya. Partikel itu, fisika partikel itu mengujinya sudah tidak dilihat fisiknya, hanya gejala-gejalanya saja. Magnet ada nggak? Dilihat bisa nggak magnet? Diraba bisa nggak? Bisa ketahui itu kalau kita ambil besi, didekatkan, ketika dia menarik, oh berarti ada magnet. Yang kita hitung adalah gejalanya. Kita menguji satu namanya foton ya, partikel elementer. Bagaimana cara menghitungnya? Apalagi dalamnya ada kuark. Kuark itu adalah bergerak, kecepatannya itu sama dengan kecepatan cahaya. Ini mah laboratoriumnya lain dong. Ini cahaya ini sampai sekarang masih belum terjawab oleh para fisika, masih tetap satu tanda tanya. Nah, tetapi nanti ini ada lagi satu gagasan bahwa di alam dunia ini belum ada ahli fisikawan yang membahas fisika gelap. Dikiranya gelap itu tidak ada terang. Tidak, gelap juga punya fisikanya, punya energinya. Ini Al-Quran yang mengatakan bahwa kegelapan itu merupakan inang terhadap virus-virus, sehingga virus itu menjadi aktif karena mendapat umpan dari energi gelap. Makanya kalau orang itu demam, lebih meningkat demamnya di malam hari. Kenapa? Karena dalam energi gelap dia mendapat makanan. Nah, ini belum dibahas banyak oleh para fisikawan, mudah-mudahan bisa ditemukan, maksud saya ya untuk kebahagiaan kita sendiri. Nah, makanya orang yang kena tetanus itu tidak boleh mendapat cahaya, harus di dalam ruangan yang gelap, karena cahaya itu berbahaya untuk perkembangannya penyakit tetanus ini. Saya kira masalah gelap dan cahaya merupakan bagian fisika partikel yang belum terselesaikan. Saya kira mungkin ruangannya tidak mesti di sini, silakan datang ke pondok saja. Makasih, gitu aja. Bapak sekalian, akhirnya saya tidak bisa berkata apa-apa kecuali mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan saya harapkan jangan sampai ada yang tersinggung, karena saya tidak menyalahkan siapapun. Dan kita siap berbeda dengan siapapun, apalagi beda mazhab, beda ras, beda bahasa, beda warna kulit, beda agama, beda kebangsaan. Oke, yuk kita bangun dunia yang damai. Dinus salam adalah agama damai. Yuk kita jadikan Islam kita benar-benar agama damai. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, yuk maka bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.